Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mengkawinkan ikan cupang atau membudidayakan ikan cupang. Yang harus kita siapkan adalah indukan. Indukannya saya di sini memakai indukan si betina MDS dan jantan ori dari Thailand atau impor. Dan kita pilih indukan yang sehat. Dan bisa kita lihat dari pergerakannya ini ikan sehat. Dan itu aktif. Dan selanjutnya kita siapkan wadah yang sudah berisi air. Dan untuk air kita pakai sejengkal jari telunjuk aja, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita masukkan garam ikan, atau yang tidak mempunyai garam ikan, untuk memakai garam dapur juga bisa. Dan selanjutnya kita masukkan daun ketapang secukupnya saja, gunanya untuk menstabilkan pH air atau membuat lebih banyak gelembung-gelembung untuk si jantan nanti. Dan kemudian kita siapkan styrofoam. Biasanya saya di sini memakai styrofoam, bisa menggunakan plastik juga bisa, gunanya untuk menyimpan gelembung supaya tidak berlarian atau pindah-pindah. Dan setelah itu kita masukkan si jantan. Kita tunggu sampai si jantan beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah cukup beradaptasi, kita masukkan gelas plastik ataupun wadah yang transparan, gunanya untuk tempat si betina di masa proses penjodohannya. Kita masukkan. Dan di sini proses penjodohan memerlukan waktu 1 sampai 2 hari agar si jantan membuat gelembung-gelembung untuk menyimpan telur. Di proses penjodohan sebaiknya kita tutup supaya ikan tidak malu. Dan ini kita tunggu 1 hari, kita buka 1 hari setelah proses penjodohan ini. Dan ini setelah 1 hari proses penjodohan, si jantan membuat gelembung-gelembung dan kelihatannya sudah berjodoh. Selanjutnya kita tuangkan atau lepas betinanya. Ini adalah proses perkawinan, dan biasanya proses perkawinan ini memerlukan waktu 1 sampai 2 hari. Itu bisa kita lihat betinanya langsung ke bawah gelembung-gelembung, dan itu tandanya dia sudah siap untuk bertelur. Dan lebih baik kita tutup dan buka besok. Dan ini 1 hari setelah perkawinan, dan itu ternyata telurnya sudah pada keluar. Betinanya udah diusir jika ingin mendekat ke gelembung. Selanjutnya lebih baik kita angkat betina daripada dia kasihan dia dipukul terus. Betinanya kita masukkan ke tempat yang sudah kita kasih obat ataupun sudah terendam daun ketapang supaya luka-luka yang di
terimanya bisa cepat sembuh. Dan yang belum bisa membedakan telur dan gelembung, kita bisa lihat kalau telur itu putih pekat setidaknya seperti itu styrofoam, dan gelembung bening. Dan di proses ini lebih baik kita tutup lagi supaya telur menetas dan ikan si jantan tidak stres. Jika stres dia akan memakan telur-telurnya sendiri. Kita tunggu sampai besok 1-2 hari di proses penetasan ini. Dan ini adalah hari ketiga setelah penetasan ikan. Di hari pertama dan kedua ada kendala teknis, filenya malah kehapus, jadi tidak saya masukkan di video ini. Dan itu bisa kita lihat burayaknya sudah pada berenang, tapi belum semuanya. Dan ini adalah burayak yang sudah berenang, yang bisa dikatakan lebih cepat daripada yang lainnya. Dan kemungkinan di bawah gelembung-gelembung itu juga masih ada burayak-burayak yang belum bisa maksimal berenang. Serak. Dan sebaiknya kita tutup kembali. Dan ini adalah hari keempat. Ya, alhamdulillah bisa kita lihat semuanya. Burayak sudah menetas dan sudah pada berenang semuanya. Dan itu lihat, tempatnya terlalu kotor. Itu adalah burayak-burayak. Biasanya di hari keempat saya mengangkat atau mengambil si ikan jantannya, karena sudah bisa pada berenang semua burayaknya, tidak memerlukan si jantan untuk membantunya untuk berenang. Kita angkat. Proses pengangkatannya lebih baik berhati-hati, karena takutnya bisa mengganggu si burayak-burayaknya. Sementara saya masukkan di tempat yang seperti ini dulu. Bisa kita lihat indukan jantan. Dan ini saya nanti akan pindahkan ke tempat pembesaran, karena tempat di sini sudah terlalu kotor dan nantinya malah akan menjadi racun buat si burayak-burayaknya tersebut. Kita lihat sekali lagi burayaknya. Dan ini adalah proses untuk pemindahan di pembesaran. Dan ini kolam yang biasanya saya pakai untuk pembesaran ikan aduan. Dan ini sudah saya endapkan airnya selama kurang lebih 1-2 hari, dan sudah saya tambahkan garam ikan dan daun ketapang. Dan saya tambahkan lagi itu tanah, supaya bisa seperti di alamnya, dan itu tanaman air.
kita masukkan dulu. Untuk proses pemindahan ini lebih baik dan disarankan untuk berhati-hati karena takutnya akan membuat burayak-burayak mati karena masih terlalu kecil. Dan biasanya ikan aduan sama ikan hias itu proses pemanenannya atau waktu pemanenannya itu agak berbeda. Jika ikan hias itu dari umur minimal 3 bulan itu bisa dipanen karena dia mengutamakan formnya atau warnanya. Jika untuk ikan aduan itu yang diutamakan adalah kualitasnya, ketebalan sisik dan mental si ikannya tersebut. Biasanya pada umur sekitar 7 bulan ke atas itu sudah bisa dipanen. Untuk ikan aduan itu indukannya juga mempengaruhi dari segi permainannya atau bulannya. Itu juga baik, juga akan mempengaruhi ke burayak-burayaknya. Jika indukannya jelek ya burayaknya kemungkinan bisa jelek. Sama kayak ikan hias, formnya jelek, ikannya ya ada juga yang bagus tapi kan kemungkinan bisa jelek. Dan untuk pakan biasanya saya memakai kutir atau artemia. Jika tidak ada kutir atau artemia, biasanya memakai alternatif kuning telur yang sudah direbus itu sedikit saja. Kita pastikan tidak ada burayak yang tertinggal di wadah karena kasihan. Sudah kosong. Dan itu bisa kelihatan burayaknya kecil-kecil. Mungkin di kamera tidak kelihatan, tapi kalau langsung bisa kelihatan. Itu karena terlalu kecil. Dan itu bergerak adalah burayak. Mungkin cukup videonya sampai sini saja. Demikianlah tips dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.